視線一つ、吐息一つ、汗を使ったことのない能力を使う。もう君ってやー。Uhui, balik lagi sama Mimin yang super imut habis ini. Yuk kita lanjutin anime Remonster episode 3 hingga ke-4. Tapi, yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu dong, link ada di deskripsi. Setelah beberapa waktu, semua orang masih terkejut melihat Gobro yang telah berevolusi menjadi ogre. Gobro kemudian menemui para tahanan wanita. Reaksi mereka membuat Gobro merasa sedih dan hatinya hampir hancur melihat ketakutan di mata mereka. Gobmi, yang tampak cemburu dengan perhatian Gobro pada para wanita itu, mencubit kakinya dengan keras, berharap mendapatkan perhatiannya. Wanita penempa kemudian memberikan Gobro sebuah pisau spirit. Senjata lamanya rusak saat pertarungan melawan beruang merah. Melihat wanita penempa memberikan hadiah kepada Gobro, Gobmi dan wanita berambut merah semakin cemburu. Gobro juga menemui si kembar yang bekerja keras. Mereka meminta lebih banyak bantuan agar pekerjaan mereka lebih efisien. Gobro berjanji akan menambah beberapa goblin wanita dari pasukan logistik untuk membantu mereka. Dengan perasaan bangga dan penuh harap, Gobro meminta si kembar untuk menjadi istrinya. Reaksi ini semakin membuat Gobmi dan wanita berambut merah merasa cemburu. Setelah itu, Gobro menemui wanita berkacamata yang merupakan ahli kimia. Dia terlihat sedang sibuk membuat ramuan di sudut laboratoriumnya. Saat Gobro mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa wanita tersebut sedang membuat racun. Keterampilan dan pengetahuan wanita berkacamata dalam membuat racun sangat mengesankan bagi Gobro, menambah rasa hormat dan kekagumannya padanya. Gobro menggoda gadis berkacamata yang membuat Gobmi dan wanita berambut merah semakin cemburu. Akhirnya, Gobro bersenang-senang dengan semua wanita untuk memperbaiki suasana hati mereka. Pada hari ke-36, Gobro menyadari bahwa latihan biasa tidak bisa dilakukan karena kekuatannya yang terlalu besar. Goblin yang dilatihnya mengalami luka parah, sehingga Gobro harus menghentikan latihan dan meminta maaf. Gob Kichi merasa ada yang aneh dengan tubuhnya dan memutuskan untuk pergi berburu. Gobro curiga bahwa Gob Kichi menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Hobsato dan Gobmi menjadi lebih dekat. Gobe sibuk dengan hobinya menambang batu spirit, dan gadis berambut merah berlatih sendirian. Gobro bersantai bersama ahli sihir dan bertanya apakah Gob Kichi akan baik-baik saja. Ahli sihir menjawab bahwa itu tergantung pada usaha Gob Kichi. Meskipun begitu, buku yang dipinjam oleh ahli sihir membuat Gobro memintanya untuk segera mengembalikannya karena ia juga ingin membacanya. Melihat hal itu, kakek Goblin tersenyum puas melihat cucu-cucunya bisa menikmati waktu bersama. Pada hari ke-37, para Goblin tampak beristirahat setelah menjalani latihan yang intens. Tak lama setelah itu, Gobse datang membawa makhluk kecil yang terluka parah, bernama Carbuncle. Gobro segera memberikan pertolongan pertama dengan cermat dan teliti. Gobse kemudian menceritakan bahwa ia menemukan makhluk itu saat sedang menggali lubang. Menyadari betapa banyak darah yang telah hilang, Gobro segera meminta obat penambah darah dari ahli kimia. Makhluk kecil itu akhirnya sadar dan dengan rasa syukur mendengarkan penjelasan dari Gobse. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Litana dan menjelaskan bahwa sebelumnya dia diserang oleh manusia karena permata yang berkilauan di dahinya. Permata itu sangat berharga dengan nilai mencapai 1 miliar emas sehingga menarik perhatian para penyerang. Litana meminta bantuan para Goblin untuk mengusir petualang manusia karena hidupnya dalam bahaya. Ternyata, Litana sedang melindungi sebuah dungeon yang berisi harta karun dengan item-item legendaris. Ia tidak ingin harta tersebut jatuh ke tangan manusia dan lebih baik memberikannya kepada Gobro dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, pasukan Goblin menuju lubang yang digali oleh Gobse yang ternyata terhubung dengan sebuah dungeon. Awalnya, Gobro berencana membujuk para manusia untuk pergi dan menyuruh pasukannya bersembunyi. Namun, mereka justru menyerang Gobro yang mencoba berdiskusi. Gobro menegaskan bahwa mereka ceroboh karena menyerang di wilayah orang lain dan mencoba mengambil harta karun yang ada. Walaupun Gobro sudah bersikap baik, para manusia tetap bersikeras melawan hingga akhirnya mereka kalah.
Gobro dan yang lainnya mengambil peralatan petualang tersebut dan memakan mereka, mendapatkan kemampuan baru seperti biasa. Selain itu, Gobro memperoleh peralatan tingkat tinggi yang dibawa oleh para manusia tersebut, termasuk sebuah kotak sihir yang bisa menyimpan hingga 1200 item. 案内された。 Litana berterima kasih kepada para goblin dan menyebutkan bahwa majikannya, Velvet, akan senang karena hartanya tidak diambil oleh manusia rakus. Litana kemudian lenyap, meninggalkan permata yang dimakan oleh Gobro, memberinya kemampuan baru bernama Golden Rule. Gobse berterima kasih kepada Gobkichi karena telah mengkhawatirkannya, dan tampaknya Gobkichi memiliki perasaan khusus terhadap Gobse. Mereka berhenti sejenak untuk mendoakan Litana, mengucapkan doa-doa agar arwahnya tenang. Gobro kemudian mengumpulkan semua harta karun yang mereka temukan di dalam dungeon dan membaginya secara merata kepada semua anggota kelompoknya. Ia sangat terkejut karena kotak magis miliknya ternyata masih mampu memuat semua peralatan sihir yang mereka ambil dari dungeon tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, Gobro membakar jasad Velvet dengan penuh penghormatan. Dari jasad Velvet, Gobro menemukan item sihir berbentuk lengan yang segera dipakainya. これは Setelah itu, mereka menutup kembali pintu masuk dungeon untuk menjaga agar tidak ada yang masuk lagi. Sesampainya di rumah, mereka berpesta merayakan keberhasilan mereka dengan sirup manis yang diambil dari ruang harta. Pada hari ke-38, Gobro bersama ahli penempa menilai semua senjata yang mereka dapatkan. Ternyata, semua peralatan sihir tersebut sangat berharga. Pada hari ke-39, Gobro mulai membagikan senjata-senjata tersebut kepada 10 bawahannya yang telah berevolusi menjadi hobgoblin. Ia sendiri memilih tombak vermilion dan beberapa item lainnya, sehingga kini memiliki 3 item legendaris. と3つ持つことになった。 Pada siang hari, Gobro mengajak anggota kelompoknya mencari bahan untuk membuat sup beruang. Ia merasa senang karena melihat bawahannya naik level dengan sangat cepat. そして念願の熊鍋。 Pada hari ke-40, Gobro mengadakan turnamen untuk menentukan pemimpin di antara para hobgoblin dan merencanakan pembentukan pasukan bayaran yang menurutnya akan sangat menyenangkan. 早朝、俺は単身ま。 Gobro melihat monster baru saat berjalan-jalan di hutan dan melawan laba-laba emas yang menjatuhkan benda mirip emas. Setelah memakan benda tersebut, Gobro memperoleh kemampuan baru yang disebut gold string atau benang emas. アクセサリーでも作れ。 Saat melanjutkan perjalanan ke tengah hutan, Gobro menemukan pohon besar yang disinari cahaya, menciptakan aura mistis di sekitarnya. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, muncullah seorang wanita cantik yang Gobro kenali sebagai Dryad, makhluk mitos yang mempengaruhi laki-laki dari ras lain untuk dijadikan sumber nutrisi. 宿にはメスしか存在せず、 Dan Gobro merasa sulit untuk tidak tergoda oleh kecantikan dan aura mereka. アームの魔力を秘めているかのよ。いただきます。 Setelah bertemu dengan Dryad, Gobro melanjutkan perjalanannya dan menemukan air terjun yang indah, serta danau yang tenang. Saat sedang membersihkan diri di danau, tiba-tiba ia dikepung oleh sekelompok lizardman, makhluk reptil yang siap menyerang. Pada hari ke-42, Hobsei, si ahli sihir, sangat gembira karena berhasil memiliki 2 murid yang mulai bisa menggunakan sihir. Ia juga belajar sebuah teknik baru, yaitu enchant, kemampuan untuk mengubah sifat suatu zat. Namun, ketika mencoba teknik ini di tempat pandai besi, ia tampak frustasi karena hasilnya tidak sesuai harapan. Pada hari ke-43, Gobmi, si rambut merah, dan si kembar terlihat sangat marah. Mereka pergi ke tempat gadis berkacamata dan mengeluh karena melihat Gobro berinteraksi dengan wanita lain di luar. Mereka menyalahkan Dryad yang telah memberikan ciuman pada leher Gobro. Gadis berkacamata, yang juga memiliki perasaan pada Gobro, akhirnya menciumnya juga, memperkeruh suasana di antara mereka. Akhirnya, semua gadis manusia yang ada di sekitar ikut melakukan hal yang sama, menunjukkan perasaan cemburu mereka terhadap Gobro. ただれた夜でした。 Pada hari ke-44, kemampuan pencarian Gobro meningkat pesat. Ia kini mampu mengidentifikasi ras yang belum pernah ditemui dan mendapatkan informasi dasar tentang kekuatan mereka. Gobro merasakan ada seseorang yang mendekati desanya, yang ternyata adalah segerombolan elf yang dipimpin oleh seorang elf angku.
Pertemuan ini membuat Gobro merasa sangat terganggu. Elf angkuh itu menyuruh para goblin untuk bersyukur dan mengajak mereka bekerja sama karena manusia akan menyerang hutan untuk mencuri harta karun para elf. Kakek goblin menganggap tawaran itu tidak buruk, namun Gobro menolaknya karena menurutnya permintaan tolong harus disampaikan dengan sopan. Ken. Gobro kemudian mengancam para elf dan menyuruh para pemanah menurunkan busurnya. Ia menegaskan bahwa ia menolak tawaran elf tersebut karena tidak ingin bekerja sama saat itu. Namun, ia juga tinggal di hutan yang sama, jadi jika manusia merusaknya, ia bersedia bekerja sama dengan para elf. Gobro mengancam dengan senjata sihirnya yang bisa mengeluarkan tombak dari dalam tanah, membuat para elf lari ketakutan. Pada hari ke-45, Gobro memburu seekor slime abu-abu di dalam hutan. Setelah mendapatkan batu sihir dari slime dan memakannya, Gobro memperoleh beberapa kemampuan baru. Salah satu kemampuannya adalah membuat darahnya sendiri menjadi klon yang dinamakan auto-replication. Dengan kemampuan ini, ia dapat melihat situasi melalui klon-klonnya seperti menggunakan CCTV, artinya inderanya terhubung dengan setiap klon yang terbentuk. Pada hari ke-46, ia meminta Gobmi dan para wanita goblin lainnya untuk membuat pakaian khusus untuk bepergian. Pakaian tersebut dijahit dengan benang yang telah dilapisi darah Gobro, sehingga jika mereka berada dalam bahaya, Gobro bisa segera mengetahuinya melalui hubungan magis dengan darahnya. Pada hari ke-47, Gobro melihat sekelompok elf kembali mendekati desanya. Tanpa ragu, ia menangkap mereka semua. Meski telah tertangkap, pemimpin elf yang angkuh tetap menunjukkan sikap sombongnya. Para bawahannya, sebaliknya, segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka telah mencoba menghentikan pemimpin mereka, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Gobro, dengan sikap tegas, meminta para elf menganggap pemimpin mereka sudah mati dan menyuruh sisanya untuk bertarung melawan pasukannya. Gobro menetapkan aturan bahwa siapa yang menang akan diizinkan pergi. Dari 23 elf yang bertarung, 6 elf menderita kekalahan dan semuanya adalah laki-laki. Setelah pertarungan, Gobro meminta elf yang menang untuk menyerahkan senjata dan item sihir mereka karena kini mereka adalah tahanan desa Goblin. Para elf terkejut karena Gobro tidak memenuhi janjinya untuk membiarkan mereka pergi. Gobro menjelaskan bahwa ia masih merasa dendam atas kedatangan mereka sebelumnya yang berniat membunuh para Goblin. Oleh karena itu, ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan nada tegas, Gobro langsung menyatakan bahwa kakek Goblin tidak boleh menyentuh mereka tanpa izinnya. Kakek Goblin setuju, mengakui bahwa ia harus menjadi contoh bagi yang lebih muda, meskipun ia masih meminta sedikit hiburan. Gobro akhirnya mempertimbangkan permintaan tersebut, tetapi tetap mengingatkan kakek Goblin untuk menjaga sopan santun. Setelah itu, Gobro dengan kejam menginterogasi pemimpin elf yang arogan, memastikan mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pada hari ke-48, Gobkichi mencapai level ke-100. Pada hari ke-49, Gobkichi kembali ke desa dengan penampilan yang berbeda, membuat Gobro terkejut dan terkesima. Gobkichi telah berevolusi menjadi sosok khusus dengan kulit merah sebagai anugerah dari Demigod of Flame dan kekerasan kulit dari Demigod of War. Gobkichi kemudian meminta latih tanding dengan Gobro yang dengan senang hati disetujui. Namun, pertarungan itu membuktikan bahwa Gobkichi telah menjadi rival yang kuat. Suatu hari, setelah kelelahan berlatih tanding, Gobro bermimpi bertemu seseorang yang memberinya sesuatu. Ketika terbangun, ia masih penasaran dengan arti mimpinya. Pada hari ke-51, Gobe mengajak Gobro ke suatu tempat. Sementara itu, goblin lainnya termotivasi oleh perkembangan Gobkichi, sehingga mereka juga ikut berkembang dengan pesat, menambah kekuatan dan kemampuan kelompok mereka. Selain itu, Hobsei telah berevolusi menjadi Half Spell Lord. Meskipun biasanya seorang Family Lord tidak memiliki tato seperti Hobsei, tato tersebut mirip dengan milik Gobro. Hobsei kemudian menguji kemampuan barunya dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ia masih bisa menggunakan sihir sebanyak 20 kali.
Untuk merayakan peningkatan kekuatan Hobsei, Gobro memberinya peralatan tingkat tinggi. Gobro menyadari bahwa evolusi di desa Goblin mulai sering terjadi dan percaya bahwa itu karena pengaruhnya. ともかく強い仲間が増えるのは Pada hari ke-52, sekelompok Goblin yang merasa sudah tidak kuat lagi memutuskan untuk meninggalkan desa. 一発やらせてもくれねえ Gobro memahami situasi mereka dan mengizinkan mereka pergi, bahkan memberikan hadiah perpisahan berupa peralatan dan senjata berkualitas tinggi yang terbuat dari mithril sebagai bekal untuk perjalanan mereka. Pada hari ke-53, dalam perjalanan, mereka menemukan mayat seseorang yang telah terbunuh oleh orc. Gobro melihat bahwa orang tersebut memiliki kemampuan yang menarik, sehingga ia memutuskan untuk memangsanya dan memperoleh kemampuan baru yang disebut Monster Tamer, yang memungkinkannya untuk menjinakkan dan mengendalikan monster. Malam harinya, gadis berkacamata memberitahu Gobro bahwa ia berhasil menciptakan jus jambu yang diinginkannya, menyenangkan hati Gobro. Pada hari ke-54, Gobro mengumumkan kepada seluruh warga desa bahwa para goblin tua telah meninggalkan desa. Ia juga mempersilahkan siapapun yang ingin mengikuti jejak mereka untuk melakukannya. Namun, tidak ada yang ingin pergi, menunjukkan kesetiaan mereka dan membuat Gobro merasa senang dan bangga. ならいいんだそれじゃあ気を取り直して Pada hari ke-55, desa tampak sangat damai. Gobro memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan anting yang dilapisi dengan darahnya, yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang canggih. Pada hari ke-56, ia menguji alat tersebut dan ternyata berhasil dengan baik. 本日はドンテンなり Pada hari ke-57, kemampuan Gobe terus meningkat secara signifikan. Setelah melihat buruannya yang masih hidup, Gobro mendapatkan ide baru yang bisa bermanfaat bagi desa dan dirinya sendiri. Gobro berencana mencoba kemampuan barunya untuk menjinakkan hewan tersebut. Pada hari ke-58, Gobro menjinakkan seekor beruang abu-abu yang dianggapnya sangat berguna, serta seekor pemimpin serigala hitam yang akan menjadi penjaga bagi para wanita manusia. Pada hari ke-59, terjadi kejutan ketika si rambut merah, seorang petualang pemula, berkembang menjadi petarung handal dan berhasil mengalahkan beberapa kobold. Tak lama kemudian, Gobji si cleric melaporkan bahwa beberapa goblin diserang oleh manusia, menandakan kericuhan besar akan terjadi. Pada hari ke-60, Gobro melihat gerombolan kobold berlari menuju desa goblin, dikejar oleh gerombolan Andit. 僕は体力の限界までスケルトン対応しろ Singkat cerita, para kobold berterima kasih kepada Gobro. Sementara itu, para elf yang di penjara merasa terkejut melihat bagaimana Gobro mampu mengumpulkan berbagai ras dengan baik. 集まってくるもんだぜ